sehingga terah kesucian atau terah martabat di lagu tersebut tidak luntur. Kan kira-kira begitu Kiseno. Dan terjaga keasliannya syair itu sendiri. Yang tentang apa itu? Makna ilir-ilir yang sangat sakral sekali untuk mengajak agar masyarakat zaman itu masuk Islam dan melaksanakan ibadah mensiar agama Islam agar masuk kepada agama tersebut. Dari lagu ilir-ilir yang dari Blimbing itu. Oh ya. Ya memang seperti itu. Jadi lagu ilir-ilir Ya. dari ciptaannya Kanjeng Sunan Kalijogo memang pada waktu itu seluruh masyarakat Jawa itu suruh memeluk agama Islam. Sehingga dengan syair penekno blimbing kuwi berarti kita harus melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, yaitu salah satunya rukun Islam itu sendiri. Berarti yang di Blimbing itu mencerminkan apa ya? Islam, rukun Islam ada 5. Salah satunya melaksanakan sholat. Berarti dakwah Kanjeng Sunan Kalijogo kena di dalam hati masyarakat zaman dahulu untuk memeluk agama Islam. Ya sangat mengena sekali karena dengan syair bahasa Jawa itu sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan mengajakkan Kanjeng Sunan dalam melaksanakan ibadah agama Islam. Makanya ada syair juga lunu-lunu penekno, itu artinya kan sesibuk apapun ya, yang namanya sibuk kan yang sebagai pedagang juga sibuk harus mengurusi dagangannya, sebagai masyarakat misalnya petani juga kita harus mengerjakan pertaniannya, tapi diluangkan waktu untuk mengerjakan sholat itu sendiri. Itu seperti itu. Dan mau tidak mau ya memang kewajiban ya kan harus dilaksanakan. Itu ajaran Kanjeng Sunan seperti itu. Jadi artinya Kanjeng Sunan tersebut dengan lirik-lirik itu sangat faedah sekali. Ini mohon maaf Kiseno, kucingnya pada ini ya pengen dengerin juga ini ya Kiseno ya. Ya ini karena kita diajarkan juga untuk menyayangi iya seluruh makhluk yang ada di bumi ciptaan Tuhan. Kalau kita menyayangi, dia pun juga akan menyayangi kita. Kan seperti itu. Berarti waktu dengan video yang kemarin itu yang lirik daripada turi-turi putih karena iya ilir-ilir untuk agar masyarakat memeluk agama Islam dan mengingatkan untuk
berarti Kanjeng Sunan Giri menciptakan lagu Turi-Turi Putih untuk mengingatkan akan kematian. Apakah benar seperti itu? Betul sekali. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo mengajak kita untuk memeluk agama Islam dengan kewajiban-kewajiban yaitu melaksanakan ibadah, salah satunya sholat 5 waktu. Bedanya seperti itu. Kalau Sunan Kalijaga mengajak kita untuk beribadah, melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam, tapi Kanjeng Sunan Giri dengan lirik Turi-Turi Putih itu mengingat akan kematian. Berarti ini dua Kanjeng Sunan yang disebut dengan Wali Songo, perannya berbeda-beda. Perannya berbeda-beda. Tapi sungguh dalam makna daripada Turi-Turi Putih, daripada Ilir. Berarti berkaitan syair-syair tersebut di dalam kehidupan maknanya. Memang seperti itu. Karena apa? Yang namanya kematian kan itu memang semua orang akan mengalami. Makanya Turi-Turi Putih dan Ilir-Ilir memang kalau dihubungkan ya itu memang sangat erat sekali. Karena ibadah untuk apa? Kan untuk bekal. Nah, sedangkan bekal itu disinggung atau dilantunkan oleh lagu Turi-Turi Putih itu sendiri. Jadi sangat bijak ya para kanjeng dulu ya, Kiseno. Betul, sangat bijaksana sekali. Karena mau tidak mau dan kapan waktunya itu orang akan mengalami. Kalau bahasa guyonnya itu kalau calon lurah, calon bupati, calon gubernur yang mencalonkan memang banyak, tapi yang jadi kan cuma satu. Tapi kalau calon camat itu seluruh umat di dunia itu akan jadi camat. Calon mati calon mati kan seperti itu. Tapi beberapa tembang-tembang itu sering dilantunkan di dalam seni juga. Dalam seni itu ya kayak seperti yang kemarin itu ada ebek. Berarti dalam seni itu secara tidak langsung itu berarti isinya ya bisa dikatakan ya dakwah dengan mengingatkan seseorang jangan hanya mendengar daripada si dan itu bernyanyi, tapi harus menyimak dan memahami isi daripada tembang itu tersendiri. Betul sekali. Ya memang seharusnya seperti itu. Kalau kita tahu makna, arti, filosofi yang ada di lirik antara ciptaannya Sunan Giri dan Sunan Kalijogo, sehingga kita mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri, ya kan, untuk koreksi diri. Dengan makna lagu Ilir-Ilir Turi-Turi Putih kita ambil maknanya, kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita ingat Bapak, kita itu memang harus belajar dari lirik tembang itu sendiri. Berarti benar yang diucapkan Kiseno di dalam video yang kemarin.
tontonan akan menjadi tuntunan. Seperti itu. Tuntunan akan menjadi Tatanan. Jadi di dalam dua tembang tersebut, hilir-hilir dan hilir-putih menjadi tuntunan buat kehidupan dan tatanan buat di dalam diri sendiri. Untuk merubah cara beribadah, artinya lebih lagi cara menambah ibadah kepada Allah. Seperti itu. Seperti Kisono ngomong di video saya lihat juga ada tembang iring-iring. Berarti kan semua rangkaian tembang yang dilakukan Sindan berkaitan dengan badan sendiri. Seperti itu. Jadi kita memang harus tahu. Jadi semua dan apa yang ada di seni dan budaya kita, khususnya seni Jawa, pemahaman-pemahaman itu memang harus kita pelajari. Sehingga apa? Sehingga kalau kita memang benar-benar tahu betul tentang itu, ya itu untuk kaca benggala. Apa itu Kisono? Kaca benggala untuk mengoreksi diri. Sehingga nanti kita di dalam kehidupan masyarakat kita belajar menjadi orang yang lebih baik. Ya kan, itu kan seperti di kesenian tersebut para Sindan menyanyikan, tapi pada pendengar atau yang melihat acara itu yang nggak ngeh dengan tembang itu yang dilantunkan oleh Sindan. Nggak, mungkin banyak yang nggak maksud isinya. Mungkin ada juga Sindan yang yang merubah kata huruf seperti itu. Ya memang ada, suka ada seperti itu. Ya memang yang namanya bahasa Jawa itu kalau kita pahami itu memang sangat susah sekali. Sedangkan saya sendiri yang namanya bahasa Jawa, kata-kata kiasan yang seperti disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan Sunan Giri melalui tembang itu, saya juga ya maaf saja banyak yang nggak tahu. Masih banyak sekali, ya, masih banyak sekali kata-kata atau kalimat-kalimat yang kita tidak tahu maknanya. Makanya yang namanya Kiseno itu bukan pintar, tapi hanya sebatas tahu. Tahunya hanya seperti itu. Ya entah itu benar atau salah, misalnya Kiseno menyampaikan, ya mohon maaf karena apa? Kita memang belum banyak tahu sebenarnya. Yang namanya filsafat Jawa itu sendiri, karena maknanya sangat luas dan versinya juga, sudut pandangnya juga tidak sama, kan seperti itu. Jadi misalnya banyak kekeliruan dan banyak kata-kata saya yang terbalik seperti itu tadi, manusiawi karena Kiseno itu ya bukan orang pintar seperti itu kan. tapi kan minimal kan bisa lah, karena lagu itu sering dilantunkan, karena lagu itu sering dibawakan, sehingga para pesindan atau para yang menyanyikan lagu tersebut harus tahu setiap huruf, setiap kalimat maknanya, sehingga terah kesucian atau terah martabat di lagu tersebut tidak luntur.
tidak luntur. Kan kira-kira begitu Kiseno. Dan terjaga keasliannya Nah. sabut itu sendiri. Ya coba kalau iler-iler dinyanyikan sekarang sampai yang akan datang itu tetap iler-iler. Iya. Kan begitu Kiseno, bukan ilir-ilir. Iya. Kan walaupun mau dia ya maaf ngomong dia dari kota mana, dari daerah mana, tetap harus sama bunyinya. Betul. Kan begitu kira-kira Kiseno Betul, ya. seperti Ini itu. mohon maaf nih kalau saya ada kesalahan bahasa. Ya memang seperti itu. Gitu ya. Jadi makanya Kiseno suka apa ya? Cara bahasa anak sekarang suka merenung. Merenung dalam kita mengarungi kehidupan. Iya. Nah, dengan lagu Turi-turi putih dan ilir-ilir itu sendiri, saya suka berpikir Kanjeng Sunan Kalijogo mengajarkan kita untuk beribadah, dan Kanjeng Sunan Giri itu mengingatkan kita bahwa kita itu mau tidak mau kita akan menghadap Sang Pencipta, kan seperti itu. Iya. Dan Kiseno juga pernah dengar bahwa nanti kalau suatu saat umur saya sudah sampai ke situ, misalnya orang meninggal kok sudah habis waktunya kita hidup di dunia, Iya. itu kan yang mengikuti kita, yang mengantar kita ke alam sana, itu ada 3 golongan. Apa aja tuh Kiseno? Ya, ini sih saya diceritani oleh Kiseno sambil makan nih Kiseno ya. Oh, monggo. Iya, dan kasih Itu tahu. ada apa tuh namanya? Sukro. Dan ini pisang goreng. Pisang goreng apa gorengan pisang? Kalau pisang goreng berarti wali. Silakan. Iya, biar lebih santai aja kita ngobrol. Iya. Mumpung malam minggu nih Kiseno. Iya. Nah, itu tadi ada 3 golongan yang mau mengantarkan saya. Apa ya? Hanya golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 ditanya oleh golongan 2. Golongan 1 itu bosmu meninggal itu, orang kaya, kamu mau mengantar sampai kemana? Saya sih hanya mengantar sampai rumah. Loh, kok sampai rumah? Iya. Itu golongan 1 jawabannya seperti itu. Iya. Ini menurut pengetahuan saya dan apa yang saya dengar. Iya. Tapi setelah Kiseno pikir-pikir, iya ya kok memang benar seperti itu. Nah, golongan 2 ditanya sama golongan 1. Golongan 2 itu orang kaya, bos kamu itu yang kayanya tuh, desa ini paling kaya. Itu meninggal dunia. Golongan 2 mau mengantar sampai kemana? Saya sih hanya sampai ke kuburan. Loh, kok sampai ke kuburan? Iya. Nah, terus golongan 1 tanya sama golongan 3. Maaf nih agak panjang ya. Nggak apa-apa sih, lanjut. Golongan 3 tuh, kalau bosmu meninggal kamu mau mengantar sampai kemana? Golongan 3 jawabannya, saya mau mengantar sampai ke liang lahat, dan kemanapun bos saya akan mengikuti. Saya akan antar sampai kemanapun. Nah, artinya
golongan satu kok mengantar sampai hanya di rumah. Apa itu harta benda? Seperti itu. Iya. Cara wong Jawa kowe dunya brana. Nek mati kan sembada dunyane akeh, hartane banyak, fasilitas apa saja ada, kan nggak dibawa ke kuburan ya ditinggal. Yang menikmati ya diwaris itu sendiri. Iya. Menurut Jawa. Iya, menurut Jawa kowe. Juga menurut pendapat saya yang saya dengar. Upamane kok kurang pas Pangapura. Iya. Terus Nah, golongan 2 kok sampai ke kuburan. Siapa itu? Ya tetangga, kerabat, sanak sedulur, utawa keluarga. iya. Kan kalau meninggal kan hanya sampai ke kuburan. Begitu dikubur selesai kan kita pulang. Iya. Itu saudara, keluarga. Nah, golongan 3 kok jawabannya sampai ke liang lahat. Kemanapun saya ikuti, sampai di mana, apa itu? Berarti itu amal perbuatan yang mau mengantar kita kemana saja. Yang kubur, kemana saja dia ikut, karena dia yang akan mengantar berjalan silakannya kan akhlak dan perbuatan itu sendiri. Iya. Itu kata saja. Iya. Omongnya nyong cara wong Jawa. Iya. Itu seperti itu sendiri, saya merenung seperti itu. Ya itu tadi dengan adanya syair lir-ilir dan turi-turi putih mengingat kematian dan kita diwajibkan untuk beribadah. Itu seperti itu. Berarti para wali atau aulia atau para sunan menyiarkan atau dakwah sangat masuk di dalam kehidupan sehari-hari. Sangat Betul. berarti bahasanya yang enak menasehati. Tidak menceritakan kemusyrikan. Ya mungkin ada cerita tentang kemusyrikan, tentang kesyirikan, tentang yang lain-lain. Tapi yang utama mengingatkan akan kematian dan menjalankan ibadah. Dalam arti luas ibadah, ya bisa ibadah dengan sholat, Bisa ibadah dengan kita baik di pergaulan atau sedekah. dan macam-macam. Berarti kan di sini kan membentuk akhlak. Dan kadang-kadang tanpa kita sadari ibadah yang sangat kecil sekali, tapi kadang-kadang suka kita abaikan. Padahal ibadah yang sangat kecil sekali itu bahkan sangat penting sekali. Ya contoh yang sangat sederhana, kita lagi jalan kok ada pecahan kaca atau ada duri di jalan, kok kita lihat dibiarkan saja, itu artinya kan ini nanti kan ini biarin suruh nusuk orang nih kan. Tapi kok kalau kita ambil, Ya. nah ini duri atau kaca atau beling, kalau nggak kita ambil, kita buang, nanti bahaya nih kalau ada orang lewat nih, bisa nusuk orang lain nih. Tapi dengan kita niat beribadah, niat menyelamatkan orang lain, sehingga kaca dan beling duri itu sendiri dibuang, sehingga secara tidak langsung kita akan menyelamatkan orang lain. Iya. Itu hal yang paling sepele. Makanya betul apa yang tadi saya sampaikan dan
pendapat sampean juga mengatakan bahwa ibadah itu sangat luas sekali. Iya. Memang betul, ibadah ya bukan hanya sholat, hanya yang lain dan masih banyak Ya sekali. kan dikatakan juga kan agama itu rahmat